Aku, Yuli, berusia 41 tahun, menatap pagi dari jendela kamar tidur yang menghadap taman kecil di halaman rumah. Cahaya matahari menembus tirai tipis, dan udara pagi terasa sejuk. Sejak menikah dengan Yoga 6 bulan lalu, hidupku berubah total. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu tiri dari 2 anaknya yang masih muda. Hari-hari awal terasa damai. Aku sibuk menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan kadang membantu mereka dengan pekerjaan sekolah atau kuliah. Yoga selalu mengingatkan, "Yuli, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Rumah ini juga milikmu." Tapi, aku sering merasakan tatapan anak-anak tiri yang, entahlah, sedikit dingin. Pagi ini, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan kopi hangat memenuhi dapur. Aku tersenyum ketika mendengar tawa kecil dari ruang tamu. Anak-anak tiri bermain game bersama. Aku ingin mendekat, tapi menahan diri, cukup mengamatinya dari kejauhan. "Aku rasa ibu pasti lelah," ucapku pelan, seolah menenangkan diriku sendiri. Memang, aku tidak terlalu banyak bicara tentang hidupku sebelum menikah. Mereka hanya melihatku sebagai ibu rumah tangga biasa. Aku menyajikan sarapan di meja. Yoga masuk sambil tersenyum, memelukku sebentar dari belakang. "Pagi, sayang, kau selalu membuat rumah ini terasa hangat," katanya. Aku membalas pelukan itu dengan senyum lega. Momen sederhana seperti ini membuatku merasa dihargai, meski anak-anak tiri belum sepenuhnya menerima kehadiranku. Setelah sarapan, mereka pergi ke sekolah dan kampus. Aku membersihkan meja, lalu duduk di ruang tamu sejenak. Di mataku, aku melihat peluang, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai wanita yang ingin tetap mandiri dan dihargai. Aku tersenyum sendiri. Sabar, Yuli. Waktumu akan datang. Hari itu terasa biasa. Namun, di balik ketenangan rumah ini, ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Aku bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Aku diam-diam memantau grafik saham, merencanakan langkah-langkah kecil untuk masa depan. Tapi itu semua akan menjadi rahasia, setidaknya untuk sekarang. Dan aku tahu, kehidupan baruku ini baru saja dimulai. Kalau kamu setuju dengan gaya dan tone episode 1, aku bisa langsung lanjut ke episode 2, di mana kita mulai memperlihatkan dinamika hubungan Miss Yuli dengan anak-anak tiri secara lebih mendalam, dan sedikit benih konflik mulai muncul. Dan aku tahu, kehidupan baruku ini baru saja dimulai. Hari itu, setelah anak-anak tiri pergi, aku memutuskan duduk di sofa dengan secangkir teh hangat, membuka laptopku, dan melihat grafik saham yang terus bergerak naik turun. Aku tersenyum kecil, menikmati ketenangan yang jarang aku rasakan. Meski anak-anak sering meremehkanku, aku belajar untuk tidak terlalu terganggu. Aku tahu, kesabaran adalah kunci. Pukul 10 pagi, pintu depan berbunyi. Yoga masuk membawa dokumen pekerjaan dan tersenyum padaku. "Hari ini aku harus ke kantor dulu. Kau tidak keberatan mengurus rumah sebentar, kan?" tanyanya sambil menaruh tas kulitnya. Aku mengangguk, walau hatiku sedikit sedih. Sambil melambaikan tangan, aku berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Hati-hati di jalan." Saat aku membereskan meja makan, terdengar suara tawa dari kamar mereka. Anak tiri pertamaku, Raka, mengoceh tentang rencana weekend dengan teman-temannya, sedangkan adiknya, Dinda, terlihat sibuk dengan laptopnya. Aku mencoba menyingkir dari pandangan mereka, hanya ingin memberi mereka ruang. Tapi tiba-tiba Dinda menoleh dan berkata dengan nada setengah mengejek, "Ibu, jangan lupa ya, nanti malam kita ada ulangan online. Semoga ibu bisa mengingatkan kami." Aku menelan rasa kecewa dan tersenyum tipis. "Tentu, Dinda. Aku akan mengingatkan kalian," jawabku. Namun dalam hati, aku merasa seolah hanya dianggap sebagai pengawas rumah tangga biasa, bukan bagian penting keluarga. Siang itu, aku membersihkan lemari buku di ruang tamu. Di balik tumpukan buku, aku menemukan jurnal lama, catatan tentang investasi dan strategi saham yang aku simpan bertahun-tahun. Aku tersenyum sendiri,
Mengingat bagaimana aku dulu mengatur semuanya secara diam-diam, sambil menjaga diri agar tidak dianggap sombong atau berbeda. Ketika sore menjelang, Yoga pulang lebih cepat dari biasanya. Aku menyapanya di pintu dengan senyum hangat. "Pulang lebih awal, sayang?" tanyaku sambil menyiapkan teh untuknya. Ia memelukku sebentar dan berbisik, "Aku senang kau selalu ada di rumah, Yuli. Kehangatanmu membuatku merasa pulang selalu menyenangkan." Aku menatapnya dengan mata berbinar, merasakan kenyamanan yang jarang kudapatkan sebelumnya. Namun, saat aku menoleh ke arah anak-anak tiri, mereka hanya sibuk dengan gadget mereka, tanpa menyadari momen kecil yang hangat ini. Malam itu, saat mereka sudah tidur, aku duduk di kamar sambil menatap layar laptopku. Aku memeriksa saham-sahamku dan merencanakan langkah-langkah kecil untuk masa depan. Di luar, bintang-bintang mulai muncul, dan aku tersenyum sendiri. Mereka mungkin belum melihatku sekarang, tapi suatu hari, mereka akan mengerti, bisikku pelan. Dan di balik senyum itu, aku merasakan sesuatu yang hangat, bukan hanya rasa tanggung jawab sebagai ibu tiri, tapi juga keyakinan bahwa hidupku belum selesai, dan aku punya cara untuk membuktikan nilai diriku, tanpa harus membuktikan kepada siapapun kecuali diriku sendiri. Dan di balik senyum itu, aku merasakan sesuatu yang hangat, bukan hanya rasa tanggung jawab sebagai ibu tiri, tapi juga keyakinan bahwa hidupku belum selesai, dan aku punya cara untuk membuktikan nilai diriku, tanpa harus membuktikan kepada siapapun kecuali diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang hampir sama. Aku menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan kadang duduk bersama anak-anak tiri saat mereka mengerjakan tugas. Tapi hari ini berbeda. Raka, anak tiri pertamaku, menatapku dengan pandangan sedikit ragu. "Ibu, apakah ibu mau ikut kami ke taman sebentar?" tanyanya, suaranya terdengar canggung. Aku terkejut sekaligus senang. "Tentu, Raka," jawabku sambil tersenyum. Momen itu membuat hatiku hangat. Mungkin, perlahan, mereka mulai melihatku bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Di taman, aku berjalan di samping mereka, sesekali tertawa bersama saat Raka menceritakan lucon konyol, dan Dinda mencoba menunjukkan trik skateboard barunya. Aku ikut bertepuk tangan dan memberi semangat. Dalam hati, aku merasa seolah dunia ini kembali sederhana, penuh tawa dan kehangatan keluarga. Namun, begitu aku menoleh, ada sedikit kerutan di wajah mereka saat mereka melihatku. Mereka masih tampak meragukan kapasitasku. Meskipun aku tersenyum, rasa itu menusuk hati, seolah mereka belum benar-benar mempercayai atau menghargai keberadaanku. Saat pulang, Yoga menyambut kami dengan pelukan hangat. "Bagaimana harimu?" tanyanya sambil mengelus rambutku lembut. Aku merasakan kenyamanan yang luar biasa. Aku membalas pelukannya, dan sejenak dunia terasa berhenti. Hanya ada kami di momen itu, hangat, aman, dan penuh cinta. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di meja belajarku, membuka laptop, dan memeriksa saham-sahamku. Aku tersenyum sendiri saat melihat grafik yang bergerak naik perlahan. Mereka mungkin belum tahu sekarang, tapi suatu hari, aku akan membuktikan kalau usia dan penilaian orang lain tidak pernah menentukan nilai diriku, gumamku. Saat aku menutup laptop, tangan Yoga menyentuh pundakku dari belakang. "Aku bangga padamu, Yuli. Kau selalu punya cara untuk tetap kuat, bahkan ketika orang lain meremehkanmu," bisiknya. Aku menoleh, tersenyum, dan berpegangan tangannya sebentar. Momen kecil itu membuatku merasa dihargai, dicintai, dan siap menghadapi apapun yang mungkin akan datang. Namun, aku sadar, hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada saatnya ketegangan akan muncul. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya mempercayaiku, dan dunia luar juga memiliki tantangannya sendiri. Tapi aku siap. Aku merasa bahwa dengan kesabaran, cinta, dan sedikit strategi, aku bisa melewati semuanya. Malam itu, aku menatap langit malam dari jendela kamar, merasakan udara dingin yang menenangkan. Aku tersenyum, menutup mata sejenak, dan berbisik pada diri sendiri. "Yuli, bersiaplah. Perjalananmu baru saja dimulai,
Dan tantangan pertama mungkin akan muncul lebih cepat daripada yang kau bayangkan. Namun aku sadar, hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada saatnya ketegangan akan muncul. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya mempercayaiku, dan dunia luar juga memiliki tantangannya sendiri. Tapi aku siap. Aku merasa bahwa dengan kesabaran, cinta, dan sedikit strategi, aku bisa melewati semuanya. Hari itu terasa berbeda. Sejak pagi, Raka dan Dinda tampak bersikap dingin. Saat aku menyiapkan sarapan, mereka hanya menatap piring mereka. Tidak ada senyum maupun sapaan hangat seperti biasanya. Sesekali aku mendengar Raka berbisik kepada Dinda, dan mereka tertawa kecil. Aku menelan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di dadaku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Gumamku pelan. Tapi aku mencoba tetap tersenyum dan menyapa mereka. Meski suaraku terdengar sedikit getir. Di meja makan, Raka tiba-tiba berkata dengan nada sinis. "Ibu, jangan terlalu capek ya. Nanti tidur saja di kamar, kan bisa istirahat. Tidak seperti kita yang harus sekolah." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Terima kasih, Raka. Aku akan mengingatnya," jawabku sambil tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, aku merasa tersudut. Mereka benar-benar melihatku hanya sebagai beban rumah tangga biasa. Saat Yoga masuk untuk sarapan, ia menyadari ketegangan di udara. "Ada apa pagi-pagi ini?" tanyanya, menatap anak-anak dengan serius. Raka dan Dinda hanya mengalihkan pandangan, dan aku bisa melihat bagaimana tatapan mereka menusuk hati. Tatapan yang seolah berkata, "Kau tidak penting di sini." Aku memutuskan untuk tetap tenang. Setelah sarapan, aku pergi ke kamar untuk duduk sejenak. Di sana, aku membuka laptopku, memeriksa saham-sahamku, dan mencoba menenangkan diri. Saat grafik naik turun, aku tersenyum kecil. Ini adalah satu-satunya momen di mana aku merasa memiliki kendali. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Anak-anak mungkin belum memahami siapa aku sebenarnya, dan mereka terus menilai dari permukaan. Aku menghela napas, menatap langit-langit kamar, dan berbisik pada diriku sendiri. "Yuli, jangan menyerah. Mereka belum tahu, tapi suatu hari, mereka akan melihat siapa dirimu sebenarnya." Sore itu, aku memutuskan mencoba pendekatan lain. Aku membantu Dinda belajar soal tugas matematika yang sulit. Awalnya, ia menolak, bahkan terdengar gerutuan kecil dari bibirnya. Tapi setelah beberapa menit, aku berhasil membuatnya tersenyum ketika ia akhirnya mengerti konsep yang rumit itu. Raka, yang melihatnya, hanya menggelengkan kepala tapi aku menangkap kilatan rasa kagum yang tersembunyi di matanya. Momen kecil itu memberiku harapan. Meski mereka masih meremehkanku, sedikit demi sedikit, aku bisa mulai menembus tembok yang mereka buat. Malam harinya, Yoga memelukku dengan hangat. "Aku tahu hari ini sulit, tapi aku bangga padamu. Kau tetap sabar, tetap hangat, dan tidak membiarkan kata-kata mereka merusak hatimu," bisiknya. Aku menempelkan kepala di dadanya, merasakan kenyamanan yang jarang kudapatkan. Dan malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar, mengetahui satu hal. Ini adalah konflik pertama, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku punya rencana, dan aku akan membuktikan bahwa usia dan penilaian orang lain tidak pernah menentukan nilai diriku. Dan malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar, mengetahui satu hal. Ini adalah konflik pertama, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku punya rencana, dan aku akan membuktikan bahwa usia dan penilaian orang lain tidak pernah menentukan nilai diriku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mulai bertindak. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak tiri terus meremehkanku, dan aku ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Tapi aku tahu, ini harus dilakukan dengan hati-hati, tanpa membuat mereka merasa tersudut. Sambil menyiapkan sarapan, aku memikirkan langkah pertamaku. Aku akan mulai dari hal yang sederhana, menunjukkan kecerdasanku melalui hal-hal kecil di rumah dan mengatur keuangan keluarga dengan bijak.
Aku tersenyum sendiri saat membayangkan reaksi mereka jika suatu hari mereka tahu bahwa ibu mereka diam-diam memiliki portofolio saham yang cukup besar. Namun, rintangan pertama datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Saat aku duduk bersama Dinda untuk membantunya belajar, Raka masuk sambil membawa teleponnya. "Ibu, serius deh, jangan sok pintar gitu. Kita bisa kok belajar sendiri," katanya dengan nada meremehkan. Aku menahan napas, berusaha tidak tersulut emosi. "Tidak masalah, Raka. Aku hanya ingin membantu kalian supaya lebih mudah memahami," jawabku sambil tersenyum. Dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Mereka masih belum melihat siapa aku sebenarnya. Siang itu, setelah anak-anak pergi, aku membuka laptopku dan memeriksa saham. Beberapa grafik menunjukkan peluang bagus. Tapi aku tahu ini bukan soal cepat kaya, melainkan strategi dan konsistensi. Aku menulis catatan, merencanakan langkah-langkah kecil untuk membuktikan diriku sendiri. Ketika Yoga pulang sore harinya, aku menatapnya dan berkata, "Sayang, aku ingin sedikit merapikan keuangan rumah dengan cara yang aku bisa. Aku ingin kita lebih aman, lebih mandiri." Yoga tersenyum, memelukku, dan berkata, "Aku percaya padamu, Yuli. Aku tahu kau bisa mengatur semuanya dengan baik." Pelukan hangatnya membuatku merasa didukung, memberi energi untuk menghadapi rintangan berikutnya. Malam itu, aku mencoba pendekatan berbeda pada anak-anak. Aku menyiapkan permainan edukatif sederhana tentang logika dan keuangan. Awalnya mereka menolak, tapi setelah beberapa menit, aku melihat Raka tersenyum tipis, dan Dinda mulai serius ikut bermain. Aku merasakan sedikit kemenangan kecil. Namun, di balik itu semua, aku sadar ini hanya permulaan. Untuk membuktikan diri, aku harus lebih berani dan lebih cerdas, memikirkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya membuat mereka kagum, tapi juga mengubah pandangan mereka tentangku. Sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik pada diriku sendiri. "Yuli, rintangan akan selalu ada. Tapi kau punya kemampuan dan kesabaran. Lakukanlah langkah pertama ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Suatu hari, mereka akan mengerti." Dan malam itu, aku menutup mata dengan perasaan campur aduk, antara lelah, harapan, dan keyakinan bahwa perubahan besar sedang menantiku di depan sana. Dan malam itu, aku menutup mata dengan perasaan campur aduk, antara lelah, harapan, dan keyakinan bahwa perubahan besar sedang menantiku di depan sana. Keesokan paginya, aku merasa sedikit lega karena langkah-langkah kecilku kemarin berjalan cukup baik. Anak-anak terlihat lebih terbuka, meski tatapan mereka masih menyimpan keraguan. Namun, aku tahu dunia tidak selalu ramah, dan hari itu membuktikan hal itu lebih cepat dari yang kukira. Saat aku menyiapkan sarapan, Raka tiba-tiba berkata dengan nada tajam, "Ibu, jangan ganggu kita pagi-pagi dengan hal-hal yang gak penting." Dinda hanya menatapku diam, seolah menunggu reaksiku. Hatiku berdebar, tapi aku tetap mencoba tersenyum. "Baik, Raka. Aku hanya ingin memastikan kalian tidak kelaparan," jawabku lembut, mencoba menenangkan diri. Namun, komentar itu terasa menusuk lebih dalam daripada sebelumnya. Mereka masih menganggapku tidak berdaya, bahkan sedikit merepotkan. Siang hari, rintangan kedua muncul. Yoga mendapat kabar pekerjaan mendesak dan harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Itu berarti tanggung jawab rumah sepenuhnya berada di tanganku. Aku mencoba mengatur semuanya, membuat jadwal belajar anak-anak, menyiapkan makan siang, dan tetap memantau saham di laptopku. Tapi tekanan itu terasa berat, terutama karena anak-anak menantang kesabaran setiap langkahku. Saat sore tiba, aku melihat grafik saham yang kupantau sejak pagi mulai turun tajam. Aku menahan napas, jantung berdegup lebih cepat. Semua usaha dan strategi yang kupikirkan tampak terguncang. Namun, aku tahu aku tidak boleh panik. "Tenang, Yuli. Ini hanya ujian kedua. Kau bisa melewatinya," gumamku sambil memeriksa kembali catatan dan strategi. Malamnya, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar laptop. Aku merasa lelah, tapi tidak menyerah.
Aku menulis rencana baru, langkah-langkah cerdas untuk menstabilkan portofolio saham dan tetap menjaga hubungan dengan anak-anak. Tiba-tiba Yoga menelepon dari kota lain. Yuli, aku tahu hari ini sulit, tapi percayalah, aku selalu percaya padamu. Jangan biarkan komentar mereka merusak keyakinanmu. Suaranya hangat, dan aku tersenyum, merasakan pelukan virtualnya yang menenangkan hatiku. Aku menutup laptop, beranjak ke balkon, dan menatap langit malam yang tenang. Aku tahu ujian kedua ini berat, tapi aku siap menghadapi rintangan. Karena bagiku, ini bukan sekadar soal saham atau anak-anak. Ini soal membuktikan bahwa usia dan penilaian orang lain tidak pernah menentukan siapa diriku sebenarnya. Dan malam itu, aku menatap bintang-bintang, berjanji pada diriku sendiri. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang datang, aku akan bangkit dan membuktikan nilai diriku, bukan untuk mereka, tapi untukku sendiri. Dan malam itu, aku menatap bintang-bintang, berjanji pada diriku sendiri. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang datang, aku akan bangkit dan membuktikan nilai diriku, bukan untuk mereka, tapi untukku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapi ujian kedua dengan strategi yang lebih matang. Aku menyadari, selain harus menjaga rumah dan anak-anak, aku juga harus menunjukkan bahwa aku mampu mengendalikan diriku sendiri di tengah tekanan. Saat anak-anak bersiap pergi ke sekolah, Raka kembali melempar komentar pedasnya. Ibu, jangan terlalu ikut campur, nanti malah bikin ribet. Aku tersenyum tipis dan menepuk bahunya perlahan. Baik, Raka. Tapi jangan lupa, kadang bantuan itu membuat semuanya lebih mudah. Sekali lagi, aku menahan rasa sakit hati yang ingin muncul. Siang itu, aku duduk di ruang kerja kecilku, membuka laptop, dan menyusun strategi portofolio saham. Grafik yang sempat turun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kecil, dan itu memberiku sedikit rasa lega. Aku mencatat langkah-langkah penting, menganalisis risiko, dan merencanakan langkah-langkah mitigasi. Tiba-tiba Dinda masuk sambil membawa tumpukan buku. Ibu, bisa bantu aku mengatur jadwal belajar minggu ini? Tanyanya, ragu. Aku tersenyum, merasakan sedikit kemenangan kecil. Tentu, Dinda. Kita atur sama-sama. Jawabku sambil membimbingnya duduk di sofa. Momen itu menjadi titik balik kecil. Anak-anak mulai memperhatikan bahwa aku serius dan mampu menghadapi situasi sulit. Aku tahu, ini hanya awal dari proses panjang untuk membuktikan diri. Sore hari, Yoga pulang dari kota lebih cepat dari jadwal. Ia menyambutku dengan senyum hangat dan pelukan lembut. Aku membalas pelukan itu, merasakan kenyamanan dan dukungan yang membuatku semakin yakin. Aku melihatmu bekerja keras hari ini, Yuli. Kau luar biasa, bisiknya. Malamnya, saat rumah kembali tenang, aku duduk di balkon sambil memandang langit malam. Aku mengingat semua komentar pedas dan sikap meremehkan anak-anak tadi siang. Tapi kali ini, aku tidak merasa tersudut. Sebaliknya, aku merasa termotivasi untuk terus maju. Aku menutup laptop, merapikan catatan, dan berbisik pada diriku sendiri. Yuli, ini baru permulaan. Anak-anak mungkin masih meragukanmu, saham mungkin masih naik turun. Tapi dengan kesabaran, strategi, dan keteguhan hati, suatu hari mereka akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan malam itu, aku tersenyum sendiri, menatap bintang-bintang, menyadari satu hal. Tantangan mungkin semakin berat, tapi aku siap menghadapi semuanya. Satu langkah demi satu langkah, sampai waktunya mereka mengerti. Dan malam itu, aku tersenyum sendiri, menatap bintang-bintang, menyadari satu hal. Tantangan mungkin semakin berat, tapi aku siap menghadapi semuanya. Satu langkah demi satu langkah, sampai waktunya mereka mengerti. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat. Raka dan Dinda tampak lebih acuh. Bahkan beberapa kali menatapku dengan nada yang lebih sinis daripada sebelumnya. Ibu, jangan ikut campur urusan kami lagi, kata Raka sambil menutup laptopnya dengan sedikit kasar. Hatiku tersentak, tapi aku menahan diri. Aku tahu, membalas hanya akan membuat situasi semakin buruk. Sementara itu,
Grafik saham yang kupantau sejak semalam menunjukkan penurunan drastis. Semua strategi yang sudah kupikirkan tampak gagal dalam sekejap. Aku menatap layar laptop dengan napas tertahan. Rasanya seperti seluruh usahaku, semua kerja keras dan kesabaran selama ini, mulai goyah. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit kamar, berusaha menenangkan diri. Yuli, jangan panik. Ini bukan akhir, gumamku pelan. Tapi hatiku tahu, ini adalah salah satu ujian terbesar yang pernah kuhadapi. Anak-anak menilai aku dari permukaan, saham turun, dan waktu seolah menekan setiap langkahku. Malam harinya, Yoga pulang dari kantor. Ia segera menyadari ketegangan yang terasa di udara. Yuli, kau terlihat lelah. Apa semuanya baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, sayang. Hanya beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana, jawabku. Aku mencoba berbicara dengan anak-anak. Aku duduk di ruang tamu, mengajak mereka pelan. Raka, Dinda, aku tahu kalian melihatku berbeda. Aku ingin kalian tahu, aku tidak hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melakukan lebih dari yang kalian bayangkan. Namun, mereka hanya diam, menunduk, dan suasana menjadi sunyi. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata yang mendukung. Aku merasakan kepedihan yang dalam, tapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan. Kadang, membuktikan diri berarti menghadapi penolakan terlebih dahulu. Di kamar, malam itu, aku membuka laptop lagi, menatap grafik yang masih menurun, dan menulis catatan baru. Aku sadar, aku harus memilih satu langkah terakhir, sesuatu yang paling sulit tapi mungkin menjadi titik balik. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik. Yuli, ini pilihan terakhirmu. Kau harus berani, atau semua usaha ini akan sia-sia. Dan malam itu, aku menatap langit dari jendela, mengetahui bahwa jalan menuju pengakuan dan penghargaan dari anak-anak serta keberhasilan di saham tidak akan mudah. Semua usaha sebelumnya gagal, tapi aku masih memiliki satu pilihan terakhir, dan aku tahu, itu akan menentukan segalanya. Dan malam itu, aku menatap langit dari jendela, mengetahui bahwa jalan menuju pengakuan dan penghargaan dari anak-anak serta keberhasilan di saham tidak akan mudah. Semua usaha sebelumnya gagal, tapi aku masih memiliki satu pilihan terakhir, dan aku tahu, itu akan menentukan segalanya. Hari berikutnya, suasana di rumah terasa semakin berat. Anak-anak tiri tampak semakin dingin. Dinda bahkan menutup laptopnya dengan wajah malas. Sementara Raka terus memutar matanya setiap kali aku mencoba ikut dalam percakapan mereka. Rasanya seperti seluruh dunia menentang keberadaanku. Sementara itu, grafik saham yang kupantau sejak semalam terus menunjukkan penurunan. Portofolio yang kukira akan stabil kini terguncang hebat. Setiap strategi yang kucoba, seolah sia-sia. Aku duduk di sofa, menatap layar laptop, dan menarik napas panjang. Yuli, ini titik terendahmu. Tapi menyerah bukan pilihan, gumamku. Siang itu, aku mencoba sekali lagi untuk dekat dengan anak-anak. Aku menyiapkan teh hangat dan menaruhnya di meja mereka. Raka, Dinda, aku tahu hari-hari ini mungkin sulit, tapi aku ingin kita tetap dekat. Aku hanya ingin membantu, ucapku lembut. Mereka hanya menatapku sebentar, kemudian kembali ke dunia mereka masing-masing. Hatiku perih, tapi aku tahu, untuk membuktikan diriku, aku harus tetap tenang dan sabar. Aku menepuk bahu Raka sebentar, dan tanpa kata, dia hanya menunduk. Sekali lagi, aku merasakan jarak yang masih terlalu lebar. Malamnya, Yoga menelepon dari kota lain. Suaranya hangat, tapi aku bisa mendengar kekhawatirannya. Yuli, aku tahu hari ini berat, tapi aku percaya padamu. Kau selalu tahu bagaimana menghadapi situasi sulit. Aku tersenyum, menatap langit malam. Dukungan kecilnya membuatku merasa kuat, tapi aku tahu, aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membalik keadaan. Aku membuka laptop, menatap grafik saham dan catatan strategi yang sudah kubuat.
Semua terasa berat. Seolah jalan menuju pengakuan anak-anak dan kesuksesan finansial menutup rapat. Namun, dalam hati, aku tahu ada satu langkah terakhir. Langkah yang paling sulit, tapi bisa menjadi titik balik. Aku menutup laptop sejenak, menatap langit dari jendela, dan berbisik pada diri sendiri. Yuli, ini kesempatan terakhirmu. Kau harus berani mengambilnya, karena hanya dengan itu, semua akan berubah. Dan malam itu, aku merasakan campuran perasaan, takut, lelah, tapi juga tekad yang membara. Semua usahaku gagal, tapi satu pilihan terakhir masih ada, dan itu akan menentukan apakah aku bisa membuktikan siapa diriku sebenarnya. Dan malam itu, aku merasakan campuran perasaan, takut, lelah, tapi juga tekad yang membara. Semua usahaku gagal, tapi satu pilihan terakhir masih ada, dan itu akan menentukan apakah aku bisa membuktikan siapa diriku sebenarnya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa hening dan tegang. Raka dan Dinda tampak lebih dingin daripada sebelumnya. Bahkan suara tawa mereka kini jarang terdengar, digantikan oleh tatapan sinis dan komentar pedas yang membuatku menelan perih. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan sedikit gemetar, mencoba tetap tersenyum. Saat Raka mengambil roti, ia berkata, "Ibu, jangan repot-repot. Kita bisa sendiri." Nada ucapannya menusuk, tapi aku tetap menanggapi dengan tenang. "Baik, Raka. Tapi aku tetap di sini jika kalian membutuhkan bantuan." Jawabku lembut. Aku menyadari satu hal. Semua pendekatan kecilku, semua usaha menunjukkan kepedulian dan strategi, seolah tidak berarti bagi mereka. Dan di luar, portofolio sahamku masih menunjukkan penurunan yang signifikan. Semuanya tampak runtuh dalam waktu yang bersamaan. Anak-anak masih meremehkanku, dan dunia saham menolak memberi ruang untuk kesalahan. Aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap grafik dengan napas tertahan. Dalam hati, aku tahu ini adalah titik terberat. Aku harus memutuskan langkah terakhir yang akan menentukan nasibku, baik di mata anak-anak maupun dalam hidupku sendiri. Setelah beberapa jam berpikir, aku memutuskan untuk mengungkapkan semua rahasiaku. Aku tahu ini langkah paling sulit. Selama ini, aku menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki portofolio saham yang besar, kantor kecil di tengah kota, dan strategi keuangan yang matang. Mengungkapkan semuanya berarti anak-anak akan melihatku dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan, dan itu bisa mengejutkan mereka, bahkan mungkin membuat mereka menolak awalnya. Sore harinya, aku mengumpulkan Raka dan Dinda di ruang tamu. "Aku ingin kalian mendengar sesuatu," ucapku dengan suara lembut tapi tegas. Mereka menatapku dengan penasaran, sedikit ragu. Aku mulai bercerita perlahan. Dari awal bagaimana aku menyimpan portofolio saham secara diam-diam, mengatur strategi keuangan, hingga kantor kecil yang kubangun sendiri di tengah kota. Perlahan, tatapan mereka berubah dari sinis menjadi terkejut. "Jadi, Ibu, selama ini, kau bukan hanya ibu rumah tangga biasa?" tanya Dinda. Suaranya terdengar campur aduk antara kagum dan tak percaya. Aku tersenyum hangat, mengangguk. "Betul, Dinda. Aku juga manusia biasa. Tapi aku memilih untuk bekerja diam-diam, belajar, dan membuat langkah-langkah kecil agar bisa berdiri sendiri. Dan semua ini aku lakukan bukan untuk membanggakan diri, tapi agar suatu hari kalian bisa melihat bahwa usaha dan ketekunan itu penting." Raka menunduk, diam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang mulai lembut. Aku merasakan perubahan dalam atmosfer di ruangan itu. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka salah menilaiku. Yoga, yang kebetulan pulang lebih cepat, masuk dan tersenyum hangat melihat reaksi anak-anak. Ia memelukku dari belakang, dan aku menempelkan kepala pada dadanya, merasakan kenyamanan dan dukungan yang membuatku merasa kuat. Malam itu, aku menatap anak-anak tiri, dan mereka menatapku kembali dengan rasa kagum dan hormat yang baru. Tanpa kata-kata lagi, aku merasakan satu hal. Pilihan terakhir ini berhasil. Aku membuktikan siapa diriku sebenarnya. Dan mereka mulai melihat nilai dan keberanianku. Aku menutup malam dengan perasaan lega, menatap langit malam dari jendela kamar, dan berbisik pada diri sendiri. "Yuli, kau telah melewati titik terberat. Kini saatnya untuk membangun kembali hubungan.
memperbaiki kesalahpahaman, dan melangkah maju dengan lebih kuat. Semua ini adalah awal dari babak baru. Dan malam itu, aku tersenyum, merasakan hangatnya pelukan keluarga di hatiku, mengetahui bahwa semua perjuangan, kegagalan, dan keberanian untuk memilih langkah terakhir telah membuahkan hasil. Dan malam itu, aku tersenyum, merasakan hangatnya pelukan keluarga di hatiku, mengetahui bahwa semua perjuangan, kegagalan, dan keberanian untuk memilih langkah terakhir telah membuahkan hasil. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Raka dan Dinda tampak lebih terbuka, meski masih ada sedikit canggung. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini mereka tidak menolak lagi. Bahkan Dinda tersenyum kecil saat aku menaruh piring di depannya, dan Raka mengangguk hormat saat aku memberi sarapan tambahan untuknya. Aku duduk bersama mereka, sambil menyeruput teh hangat. Aku ingin kita mencoba hari ini dengan lebih baik. Ya, ucapku lembut. Mereka hanya menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Itu sudah cukup bagiku. Perlahan, aku merasa bahwa dinding yang selama ini membatasi hubungan kami mulai runtuh. Siang hari, aku membuka laptop untuk memantau saham. Berkat strategi yang sudah kucoba sebelumnya, perlahan grafik mulai stabil. Aku tersenyum sendiri. Tidak hanya hubungan dengan anak-anak yang mulai membaik, tapi usahaku di bidang finansial juga mulai menunjukkan hasil. Yoga masuk ke ruang kerja, menepuk bahuku, dan berkata, "Aku bangga padamu, Yuli. Kau tidak hanya berhasil menghadapi rintangan dengan sabar, tapi juga membuat mereka mulai menghargaimu. Aku tahu ini baru permulaan, tapi kau luar biasa." Aku menatapnya, merasakan hangatnya pelukan dan rasa aman yang selalu ia berikan. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di sofa bersama Yoga. Kami berpegangan tangan, saling menatap, dan aku merasa damai. Hari ini terasa berbeda. Ya, bisikku. Mereka mulai melihatku dengan cara yang berbeda, dan aku bisa fokus lagi pada rencana masa depan. Yoga tersenyum, memelukku dari samping. "Iya, Yuli, ini baru awal, tapi kau sudah menunjukkan kekuatan dan keteguhanmu. Aku yakin, hubungan keluarga dan rencanamu akan semakin baik." Aku menatap langit malam dari jendela, merasakan angin sejuk yang menenangkan. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa percaya diri dan dihargai, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai wanita yang mandiri, cerdas, dan penuh kasih. Dan malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. "Yuli, hari ini adalah awal dari babak baru. Semua perjuangan, air mata, dan kesabaranmu mulai membuahkan hasil. Saatnya melangkah maju dengan lebih kuat, lebih bijak, dan dengan hati yang hangat." Aku menutup mata, tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Dan malam itu, aku menutup mata, tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Keesokan harinya, suasana rumah terasa hangat dan ringan. Raka dan Dinda tampak lebih akrab denganku. Saat aku menyiapkan sarapan, Dinda menghampiriku dengan senyum tulus. "Ibu, terima kasih sudah bantu aku kemarin. Aku jadi lebih paham pelajaran mata-matanya," katanya. Aku menepuk bahunya pelan, tersenyum hangat. "Sama-sama, Dinda. Aku senang bisa membantu." Raka, yang biasanya dingin, tiba-tiba menaruh kopi untukku sambil berkata, "Ibu, jangan terlalu capek ya. Nanti kita bisa ngobrol bareng sore ini." Hatiku terasa hangat, dan aku menyadari betapa jauh perubahan yang sudah terjadi. Siang itu, aku membuka laptop untuk memeriksa saham. Grafik mulai stabil, dan beberapa investasi menunjukkan kenaikan. Aku tersenyum sendiri, merasakan keberhasilan yang mulai datang dari usaha yang kupelajari dan jalani dengan sabar selama ini. Yoga pulang lebih awal, dan aku menyambutnya dengan pelukan hangat. "Hari ini terasa tenang." "Ya," ucapku. Ia mengangguk sambil membalas pelukan. "Iya, Yuli.
Kau telah membuat semuanya lebih harmonis. Aku bangga padamu. Sore harinya, aku mengajak anak-anak tiri berjalan-jalan di taman dekat rumah. Kami berjalan berdampingan, berpegangan tangan, tertawa, dan sesekali saling mendorong kereta mainan Dinda. Momen sederhana itu terasa begitu berharga. Aku melihat senyum tulus mereka, dan hatiku penuh kehangatan. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di balkon sambil menatap bintang. Yoga menghampiriku, duduk di sampingku, dan kami saling berpegangan tangan. Lihat, Yuli, semua usaha dan kesabaranmu membuahkan hasil, katanya lembut. Aku tersenyum, merasakan damai dan bangga pada diriku sendiri. Aku sadar, meski perjalanan ini penuh rintangan, semua perjuangan, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi konflik telah membawa perubahan nyata. Anak-anak mulai menghargai dan memahami diriku, hubungan dengan suami semakin hangat, dan aku mulai menemukan keseimbangan antara peran sebagai ibu, istri, dan wanita mandiri. Sebelum tidur, aku menatap langit malam, menghela napas panjang, dan berkata pelan pada diri sendiri. Yuli, ini adalah hasil dari kesabaran, cinta, dan ketekunanmu. Kini waktunya menikmati hari-hari yang lebih hangat dan harmonis, sambil terus membangun masa depan yang lebih baik. Dan malam itu, aku merasa damai. Semua konflik yang dulu terasa berat kini mulai berubah menjadi pelajaran berharga, dan aku siap menyambut babak baru dengan hati yang hangat dan penuh keyakinan. Dan malam itu, aku merasa damai. Semua konflik yang dulu terasa berat kini mulai berubah menjadi pelajaran berharga, dan aku siap menyambut babak baru dengan hati yang hangat dan penuh keyakinan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa ceria. Anak-anak tiri menyapa dengan senyum tulus. Raka bahkan menaruh secangkir kopi untukku saat aku sedang menyiapkan sarapan. Sementara Dinda menawarkan untuk membantuku menata meja. Hatiku terasa hangat, dan aku tersenyum sendiri, menyadari betapa jauh perubahan yang telah terjadi. Siang hari, Yoga dan aku duduk bersama di ruang kerja kecilku. Aku menunjukkan grafik saham yang kini mulai stabil dan beberapa investasi yang menguntungkan. Yoga tersenyum bangga. Yuli, kau benar-benar hebat. Tidak hanya sebagai istri dan ibu, tapi juga sebagai wanita mandiri yang mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Aku merasakan kebanggaan yang tenang. Semua rintangan, semua komentar pedas anak-anak, dan semua malam-malam penuh kecemasan kini terasa seperti pelajaran yang membentukku menjadi lebih kuat. Sore itu, aku mengajak anak-anak duduk bersama di ruang keluarga. Raka, Dinda, aku ingin kalian tahu, ibu selalu ingin yang terbaik untuk kalian. Tidak hanya sebagai ibu tiri, tapi juga sebagai teman, dan orang yang peduli pada masa depan kalian, ucapku lembut. Mereka menatapku, dan untuk pertama kalinya, tanpa kata-kata pedas, hanya ada senyum dan pengertian. Dinda menggenggam tanganku, sementara Raka menepuk bahuku, seolah memberi tanda bahwa mereka mulai menerima dan menghargai keberadaanku. Yoga menghampiri, memeluk kami bertiga. Aku menempelkan kepala pada dadanya, merasakan hangatnya kasih sayang yang akhirnya utuh. Semua rasa sakit, semua perjuangan, semua air mata, kini berubah menjadi kebahagiaan sederhana yang penuh makna. Malam harinya, aku duduk di balkon, menatap langit bertabur bintang, dan berbisik pada diriku sendiri. Yuli, perjalanan ini mengajarkan satu hal penting: kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk tetap percaya pada diri sendiri akan membuahkan hasil. Terkadang orang meremehkanmu, tapi yang penting adalah bagaimana kau terus melangkah dengan keyakinan. Dan malam itu, aku menutup mata dengan perasaan lega, mengetahui bahwa aku telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupku. Aku bukan lagi hanya ibu rumah tangga biasa, tapi wanita yang kuat, cerdas, dan dicintai oleh keluarga yang kini melihatku dengan mata penuh penghargaan. Dan malam itu, aku menutup mata dengan perasaan lega, mengetahui bahwa aku telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupku. Aku bukan lagi hanya ibu rumah tangga biasa, tapi wanita yang kuat, cerdas, dan dicintai oleh keluarga yang kini melihatku dengan mata penuh penghargaan. Keesokan paginya,
Rumah terasa hangat seperti matahari pagi yang menembus tirai jendela. Anak-anak tiri menyapa dengan senyum tulus, dan Raka bahkan membantuku menyiapkan sarapan. Dinda menaruh buku catatannya di mejaku dan berkata, "Ibu, tadi aku belajar banyak hal dari ibu. Terima kasih." Hatiku meleleh, dan aku membalas senyum mereka dengan penuh kasih. Siang harinya, Yoga mengajakku berjalan di taman kecil dekat rumah. Kami berpegangan tangan sambil berjalan pelan, tertawa kecil, dan saling bertukar cerita. Aku merasa damai, menikmati momen sederhana yang sebelumnya terasa sulit didapatkan. Kami saling berpegangan tangan, sesekali berpelukan, merasakan kehangatan dan kedekatan yang kini utuh. Di rumah, aku membuka laptop untuk memeriksa saham. Grafik yang sebelumnya membuatku khawatir kini stabil, dan bahkan mulai menunjukkan keuntungan. Aku tersenyum, menyadari bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk tetap melangkah telah membuahkan hasil. Sore itu, aku duduk bersama anak-anak di ruang keluarga, mendengarkan cerita mereka tentang sekolah dan kegiatan harian. Aku memegang tangan mereka, menatap mata mereka, dan berkata, "Ingat, anak-anakku, ibu selalu ada untuk kalian. Kita bisa menghadapi apapun bersama." Mereka tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kedekatan yang sejati. Yoga menghampiriku, memeluk dari belakang, dan aku menempelkan kepala pada dadanya. "Lihat, Yuli, semuanya berjalan indah. Kau sudah membuktikan siapa dirimu, dan sekarang kita bisa melangkah bersama dengan hati yang hangat," bisiknya. Aku menatap anak-anak dan Yoga, lalu menatap langit sore yang mulai gelap, dihiasi cahaya senja. Dalam hati, aku merasa damai. Semua rintangan, semua kesulitan, semua malam-malam penuh kecemasan telah mengajarkan aku satu hal. Keberanian, kesabaran, dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil, dan cinta sejati mampu menyembuhkan jarak sekalipun antara hati yang berbeda. Malam harinya, aku duduk di balkon sambil menatap bintang-bintang. Yoga datang dan duduk di sampingku. Kami berpegangan tangan, saling tersenyum, dan aku merasakan kebahagiaan yang hangat. Anak-anak tidur dengan tenang di kamar mereka, dan aku merasa damai karena mereka kini melihatku bukan hanya sebagai ibu tiri, tapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh, dicintai dan dihargai. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan berbisik pelan. "Yuli, ini adalah babak baru dalam hidupmu. Semua perjuangan, air mata, dan usaha kerasmu membuahkan hasil. Kini saatnya menikmati hidup, cinta, dan kebahagiaan yang selama ini kau cari. Dan aku tahu, perjalanan ini hanyalah awal dari kisah indah yang akan terus kita rajut bersama." Dan malam itu, aku tersenyum, menatap keluarga yang kini utuh di sekelilingku, merasakan hangatnya cinta, dan menyadari bahwa segala rintangan yang pernah ada telah menjadikanku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia dari sebelumnya.